Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhita Sari. Pada hari ini, tanggal 18 November 2020, saya telah melaksanakan video pembelajaran untuk UKM PPG dimulai pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian saya edit menjadi video dalam durasi 30 sampai 40 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu. Selamat pagi juga Bu. Baik Bu kabarnya. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Anak-anak, walaupun kita dalam kondisi pandemi, tetap semangat ya belajarnya dari rumah. Karena itu, Bu Vita minta tolong kepada Mas Akmal untuk memberi semangat kepada teman-temannya. Kelas 5, semangat, semangat, yes! Iya, terima kasih ya Mas Akmal. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran kita absen dulu. Siapa saja yang sudah hadir saat ini? Menggunakan voice note ya, Nak? Zulfa Ega Saputra hadir Bu. Mutia hadir Bu. Kalista hadir Bu. Novisa hadir. Iva hadir Bu. Huwinsa hadir Bu. Kenia hadir Bu. Terima kasih anak-anak sudah absen. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bu Vita minta tolong Mbak Iva untuk memimpin teman-temannya berdoa. Menggunakan voice note ya Mbak Iva. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Siapa ayo yang ingat apa materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Komponen ekosistem. Tentang komponen ekosistem, jenis makanan hewan, pengelompokan hewan, daur hewan. Tentang komponen ekosistem. Kita kemarin belajar tentang apa yaitu ada yang pemakan apa itu kemarin ya. Hewan-hewan kemarin tuh. Tentang komponen ekosistem, jenis makanan hewan, pengelompokan hewan, daur hidup hewan Bu. Komponen ekosistem dan menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Tentang jenis makanan hewan. Kalian juga belajar mengenai pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya. Siapa yang masih ingat apa saja ya hewannya kemarin? Karnivora, herbivora, dan omnivora Bu. Tentang makanan hewan. Herbivora, karnivora, dan omnivora Bu. Karnivora. Iya. Terima kasih anak-anak sudah mereview pembelajaran sebelumnya. Harapannya
kita akan bisa menghubungkan materi-materi yang lalu itu dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sehingga jangan dilupakan ya, materi-materi yang sebelumnya juga harus kita ingat seperti itu. Kalian perhatikan gambar yang Bu Vita share di layar WA. Gambar siapa ya ini? Coba kalian lihat apa judul atau mungkin masalah yang ada pada berita di atas. Kira-kira kenapa ya si Denny Cagur kok mau-maunya toh beli ular seharga yang begitu fantastis? Denny Cagur membeli ular karena menyukainya. Karena akhir-akhir ini sedang banyak orang yang suka memelihara ular. Ternyata nih, kalau sudah hobi itu, seseorang itu akan rela mengeluarkan uang walaupun itu sangat banyak jumlahnya. Kira-kira apakah ada hubungan antara hobi yang dilakukan oleh Denny Cagur tadi dengan ekosistem? Karena jika kita memelihara ular akan menghilangkan populasi hewan ular dan menambahnya populasi hewan kecil seperti katak dan tikus. Selain takut, bagi saya tidak bermanfaat. Takut, Bu. Takut, Bu. Adakah hubungannya dengan ekosistem? Menambahnya populasi tikus dan katak. Nggih, Bu. Dan hama tikus makin banyak. Nggih, Bu. Anak-anak, berikut ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bu Vita share di grup WA ya. Silahkan dibaca tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu terkait dengan menguraikan konsep-konsep dalam teks non-fiksi dan mengenai rantai makanan. Kalian buka LKPD-nya, ayo membaca. Silahkan kalian baca 3 menit dari sekarang. Satu menit lagi ya. Sudah, Bu. Sudah saya baca, Bu. Setelah kalian membaca LKPD tadi, maka silahkan lakukan kegiatan sesuai dengan yang ada di LKPD yang telah kita kirim sebelumnya. Nah, caranya gimana? Nanti caranya setelah kalian baca LKPD-nya, maka silahkan mulai kerjakan yang soal nomor 2. Kalian temukan 3 komponen peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada 3 komponen itu apa saja ya? Nanti selanjutnya untuk yang nomor 2, kalian tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan 3 komponen peranan makhluk hidup tadi. Nah, kamu beri penjelasan, misalnya pengertiannya, kemudian bisa caranya, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mengerjakan pertanyaan tadi, maka silahkan kalian baca literatur, mungkin dari internet, atau dari buku cetak, atau buku bacaan, dari handout yang sudah kita kirim, atau mungkin bertanya kepada orang di sekitar kalian.
Nggih, Bu. Paham, Bu. Jika ada pertanyaan terkait dengan cara pengerjaan LKPD, silakan tanyakan kepada Bu Vita. Dan soal nomor 1 dulu. Kalian baca soalnya dan juga jawabannya. Tuliskan 3 komponen peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Jawabannya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Nomor 1. Tuliskan 3 komponen peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Jawabannya yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Jawabannya adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Adakah jawaban yang berbeda? Rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang memiliki peranan masing-masing. Ada yang berfungsi atau berperan sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai pengurai. Tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan 3 komponen peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Tuliskan penjelasanmu selengkap mungkin. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Konsumen adalah hewan yang memakan hewan lain. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat mati yang dari makhluk hidup. Nomor 2, tuliskan hal-hal yang berkaitan dengan 3 komponen peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Tuliskan penjelasanmu selengkap mungkin. Jawabannya yaitu produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, contohnya tumbuhan atau tanaman. Konsumen adalah pemakan makhluk hidup lain, contohnya ular dan tikus. Pengurai adalah organisme menguraikan zat-zat yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang sudah mati, contohnya bakteri dan jamur. Ya, anak-anak, jawabannya sudah lengkap. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh? Produsen itu apa? Konsumen itu apa? Pengurai itu apa? Silahkan berkomentar. Contoh produsen adalah tumbuhan karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan. Contoh konsumen adalah ular memakan tikus. Dan contoh pengurai adalah jamur dan bakteri. Contoh produsen adalah tumbuhan atau tanaman. Contoh konsumen adalah ular dan tikus. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Kalau manusia termasuk produsen, konsumen apa pengurai ya? Konsumen hewan, belalang, dan tikus. Konsumen hewan, belalang, dan Kalau manusia bisa nggak buat makanan sendiri? Tidak, Bu. Ya betul sekali Mas Ega. Manusia itu termasuk konsumen. Sebenarnya manusia itu adalah konsumen. Jadi jangan dibayangkan ya kalau konsumen itu hanya hewan. Konsumen itu kan pengertiannya makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan dia mengambil makan dari organisme lain. Nah, manusia itu kan nggak bisa buat makanan sendiri, tidak bisa melakukan fotosintesis toh. Manusia makan dari tumbuhan dan juga makan dari hewan. Artinya manusia itu termasuk dari konsumen. Jelas ya? Tadi Mbak Iva menyampaikan bahwa tumbuhan itu termasuk dalam produsen karena dia bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu fotosintesis? fotosintesis merupakan pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan proses fotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Kenapa yang bisa membuat hanya tumbuhan gitu ya? Karena tumbuhan punya yang namanya klorofil. Nah, untuk lebih lanjutnya,
supaya kalian tidak penasaran dari berbagai literatur mungkin di internet seperti apa sih proses fotosintesis itu. Nah, selanjutnya kalian amati video berikut ini. Ini linknya saya share di WA sini ya. Belasan petani di Desa Rantau Makmur harus merasakan kerugian akibat hasil panen yang tidak memuaskan. Hasil panen jauh menurun hingga 60% akibat serangan hama tikus. Hama tikus kini menyerang puluhan hektar lahan pertanian milik masyarakat Desa Rantau Makmur. Akibatnya hasil panen padi menjadi tidak maksimal. Seperti yang dirasakan Sumiati, salah seorang petani di SK7 Desa Rantau Makmur. Dari 2 hektar lahan yang ditanami padi hanya menghasilkan 23 karung gabah kering. Hasil ini jauh menyusut dari hasil panen tahun 2019 lalu yang dapat mencapai 60 karung gabah kering. Hasil ini bahkan tidak sampai perhitungan 50%. Merosotnya hasil panen ini disebabkan oleh serangan hama tikus. Sumiati menuturkan hama tikus ini muncul karena sebagian padi petani ditanam di bawah pohon kelapa sawit, sehingga memicu kehadiran hama tikus. Beruntung serangan hama tikus tidak menghabiskan seluruh hasil panen padi, di mana hama tikus hanya menyerang di beberapa titik. Karena hasil panen di bawah target, sejumlah petani Rantau Makmur memilih tidak menjual hasil panen ke tengkulak maupun pihak bulog. Hasil panen padi hanya untuk kebutuhan makan para petani. 23 Karung. 23 karung, iya. Itu ideal atau rendah? Padinya Hasilnya kalau segitu? kalau segitu rendah, Mas. Iya. Idealnya berapa, Bu? Biasanya tuh kalau 2 hektar tuh dapatnya 60. Jauh susutnya. Iya. Masalahnya sekarang itu banyak anak tikus. Tikus, Mas, iya. Bukan apa tikus. Berarti semua tanaman petani di sini diserang tikus semua? Atau Sebagian. Apa Mas penyebabnya sebagian? Sebabnya punya ibu tuh di bawah sawit. Enggak bagus berarti di bawah sawit. Bagus, Mas. Tapi ya, banyak tikus. Tikus, Mas. Itulah. Diketahui Kecamatan Berbak khususnya Desa Rantau Makmur sebelumnya menjadi salah satu lumbung pangan padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun seiring berjalannya waktu, lahan persawahan banyak yang beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Rama Admiral, JEK TV melaporkan. Kalian lakukan langkah-langkah seperti yang ada pada LKPD Ayo Mengamati. Pertama, kalian tulis satu pertanyaan terkait dengan masalah yang ada pada berita tadi. Silakan kalian buat satu pertanyaan terkait dengan masalah tersebut. Silakan. Apa pengaruh menurunnya populasi padi bagi konsumen tingkat 1 dan seterusnya? Kenapa tanaman padi diserang hama tikus? Apa solusi agar petani tidak gagal panen? Bagus anak-anak, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Selanjutnya kita daftar ya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita cari jawabannya. Nah, selanjutnya anak, sekarang dari pertanyaan yang ada, kita masuk ke nomor 5. Coba cari tahu bagaimana jawaban dari pertanyaan di atas dengan mencarinya dengan cara bisa kalian mencarinya dengan cara searching di internet atau membaca buku atau mungkin bertanya dengan orang lain yang ada di sekitar kalian saat ini. Saya beri waktu 3 menit ya untuk mencari jawabannya. Sudah, Bu. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Nomor 1, apa penyebab petani gagal panen? Karena ada hama yang merusak padi petani. Apa penyebab gagal panen? Penyebabnya adalah karena padi dimakan hama tikus. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi kalau dilihat di video tadi dikatakan bahwa penyebab dari gagal panen adalah karena serangan hama tikus. Nomor 2, soalnya apa penyebab datangnya hama tikus? Jawabannya yaitu hewan pemangsa tikus berkurang. Elang, Bu. Ular, Bu. Ular.
Nomor 2, apa pengaruh berkurangnya hasil panen terhadap konsumen satu dan konsumen lainnya? Pengaruhnya adalah tidak ada yang dimakan oleh konsumen lain karena padi merupakan produsen dan konsumen lain akan kekurangan sumber makanan. Apa penyebab banyaknya hama tikus, hilangnya pemangsa tikus? Penyebab datangnya hama tikus, jawabannya hewan pemangsa tikus berkurang. Ular, Bu. Yang termasuk pemangsa tikus itu antara lain ada ular, ada elang. Ya, saat ini ular maupun elang itu banyak diburu oleh manusia sehingga jumlahnya berkurang. 3. Apa pengaruh menurunnya populasi padi bagi konsumen satu dan konsumen lainnya? Jawabannya yaitu berkurangnya populasi konsumen satu dan konsumen lainnya. Nomor 3, apa solusi agar tidak gagal panen? Solusinya adalah dengan menggunakan predator alami seperti burung hantu. Iya, betul sekali Mbak Mutia. Jadi apa sih pengaruhnya menurunnya populasi padi tadi? Apakah ada pengaruhnya bagi konsumen lain? Jelas ada ya. Ketika padinya atau gabahnya berkurang, maka secara iya, betul sekali Mbak Mutia. Jadi apa sih pengaruhnya menurunnya populasi padi tadi? Apakah ada pengaruhnya bagi konsumen lain? Jelas ada ya. Ketika padinya atau gabahnya berkurang, maka secara otomatis hewan yang memakan padi tadi akan kekurangan bahan makanan. Nah, kalau itu sudah kekurangan, pasti jumlahnya akan berkurang. Selanjutnya, untuk hewan lain yang juga memangsa hewan pemakan padi tadi juga akan berkurang jumlahnya. Apakah ada hubungannya ketika kita memberi memberi racun kepada tikus, terus apakah ada hubungannya dengan hewan lain? Menggunakan obat tikus. Dengan menggunakan cairan pembasmi tikus yang alami. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Jika tikusnya diberi racun, maka konsumen yang memakan tikus itu akan ikut keracunan juga. Ada, Bu. Hewan yang memakan tikus akan mati. Akibatnya adalah hewan lain yang memakan tikus juga akan ikut keracunan. Akan membunuh populasi hewan yang lain. Hewan lain yang memakan tikus dapat keracunan. Hewan yang memakan tikus akan ikut keracunan. Hewan lain yang memakan tikus akan keracunan. Akibatnya adalah hewan lain yang memakan tikus akan ikut keracunan. Iya, benar sekali anak-anak, menggunakan ular gitu ya. Ular adalah salah satu contoh predator alami dari tikus. Jadi kalian bisa menggunakan ular, atau tadi ada yang mengatakan menggunakan burung hantu seperti itu, dengan cara membuat rumah di sawah gitu ya, rumah bagi burung hantu, kemudian memelihara burung hantunya ditaruh sana gitu ya. Kemudian dia nanti setiap malam akan mencari atau berburu tikus seperti itu. Tapi bisa juga suatu saat kalian menciptakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menghalau tikus, sehingga akan mudah sekali menghalau tikus. Tidak perlu repot-repot datang ke sawah. Ternyata banyak sekali anak-anak solusi yang telah kalian sampaikan tadi. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa ketika kita membuat sebuah solusi, kalian juga harus memperhatikan keseimbangan ekosistem. Dan sampai ketika kita memberi solusi, itu justru akan menimbulkan masalah bagi ekosistem atau hewan yang lain. Nah, itu tadi oleh Bu Vita
di-share di layar WA gambar diagram piramida makanan untuk soal nomor 6. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu mengerucut, semakin ke atas semakin kecil ya. Itu bentuknya seperti piramida, makanya dinamakan sebagai piramida makanan seperti itu. Yang bawah sendiri itu diisi oleh produsen, jumlahnya semakin banyak. Kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang memakan tumbuhan atau produsen, sehingga termasuk dalam hal ini kelompok herbivora. Di atasnya lagi ada konsumen 2, konsumen 1, kemudian konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Nah, konsumen 2 itu adalah konsumen yang memakan hewan atau konsumen 1. Jadi pemakan konsumen 1 namanya konsumen 2, pemakan konsumen 2 namanya konsumen 3, dan yang paling puncak itu namanya nanti konsumen puncak. Seperti itu. Jadi ini adalah susunan ketika ekosistem itu dalam kondisi yang stabil atau normal. Harusnya jumlah produsen itu lebih banyak daripada konsumen 1. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi anak-anak, antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dalam proses rantai makanan ini terjadi hubungan aliran energi. Kalian buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Pelajaran apa saja ya yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silahkan disampaikan. Tentang komponen ekosistem dan rantai makanan. Tentang komponen ekosistem dan rantai makanan, Bu. Saling memakan dan dimakan. Ada, Bu. Salah satunya berkurang, maka yang lain juga akan berkurang. Oh iya, Bu Vita minta tolong kepada Mas Rehan untuk menyanyikan lagu Serumpun Padi. Silahkan jawabannya dikirim melalui voice note ke WA group ya. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian pelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Ini nanti anak-anak akan mengerjakan evaluasi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 melalui link Google Form. Nah, anak-anak nanti silahkan dikerjakan ya soalnya. Allah telah mengkaruniakan bumi Indonesia ini dengan keragaman alam yang sangat luar biasa. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita harus selalu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di Indonesia. Ini artinya kita tidak boleh kemudian melakukan perusakan terhadap lingkungan, tidak boleh melakukan pemburuan binatang secara liar, karena tentu itu nanti akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Ingatkan supaya kalian mempelajari materi 1
selanjutnya untuk besok ya, yaitu materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Ya, Bu. Nggih, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, siap. Nah, selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan doa ya. Iya, Bu. Nggih, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Nggih, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Kita minta maaf, terima kasih atas partisipasi anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.